Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pasar Ramadan Kampung Wanasari Denpasar, Bali tiap tahun selalu ramai pengunjung. Mereka berburu berbagai penganan untuk berbuka puasa. Tidak hanya warga setempat, warga dari kampung lain juga berdatangan. Menu favorit yang diburu warga adalah sate susu sapi dan kambing. Kuliner susu sapi dan kambing ini merupakan hidangan buka puasa khas Bali yang berasal dari puting susu sapi dan kambing. Gimana ya, itu yang dicari-cari sih Mas kalau setiap puasa. Jadi pasti nyepetin ke sini. Atau saya rasanya tuh unik gitu, enak kok. Wajib dicoba banget sih. Iya, pasti di kesini. Soalnya kan saya biasanya nggak di sini kan. Biasanya di Malang nyempetin pasti ke sini. Karena tahun kemarin saya nggak di sini, makanya kepengen banget ke sini. Makanya tadi agak lebih banyak sih. Harga sate susu kambing dan sapi dijual Rp2.500 per tusuk. Walaupun banyak jajanan takjil yang dijual, namun sate susu tetap menjadi pilihan warga di Pasar Ramadan di kawasan Kampung Jawa Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Sebuah angkot di kota Kendari terbakar usai mengisi BBM. Sesosok jasad ditemukan hangus terbakar di dalam mobil. Warga Subang, Jawa Barat berebut bantuan UMKM. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 1 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan kita awali iNews sore hari ini dengan informasi mobil angkutan kota terbakar di SPBU Kendari, Sulawesi Tenggara. Mobil terbakar diduga akibat korsleting pada bagian mesin. Inilah video amatir yang diambil oleh warga saat mobil angkot terbakar di SPBU Anggoya, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Siang tadi, mobil angkot milik Samsir terbakar usai mengisi bahan bakar. Saat kejadian, mobil air milik warga yang melintas langsung berusaha memadamkan api dibantu dengan petugas SPBU. Mobilnya nggak bisa bunyi, diarak anak-anak, saya punya operator sama dibantu dorong keluar. Tapi ini pemiliknya setelah didorong keluar, dia starter kembali. Nah, barangkali di situ. Dia paksa di starter. Kemungkinan saya tidak terlalu tahu kenapa. Berdasarkan keterangan saksi, mobil angkot trayek Andohu Pasar Baru ini diduga mengalami korsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Dan mau menghidupkan mesin mobil, terjadi korsleting kelistrikan. Ditandai dengan percikan api di karburator. Setelah itu terjadi nyala api dan meledak mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan dalam mobil yang hangus terbakar di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi masih selidiki apakah pria tersebut korban pembunuhan atau bukan. Warga Desa Marumpa, Kecamatan Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di dalam mobil tua yang hangus terbakar. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi tertelungkup dan tak bisa dikenali.
sementara polisi tak menemukan kartu identitas korban. Awalnya warga melihat mobil yang terparkir terbakar Sabtu pagi. Setelah api padam, polisi dan petugas damkar menemukan sesosok jasad di dalam mobil. Jam berapa tadi, Pak? Saya lihat asap itu sebelum sembahyang jam 4.90. Tapi posisinya ini mobil memang terbakar. Berasap. Oh, berasap. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara polisi sedang menyelidiki apakah jasad tersebut merupakan korban pembunuhan ataukah tidak. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penemuan jasad di dalam mobil yang terbakar sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Rusli Kasa. Selamat sore, Pak Rusli. Selamat sore, Ibu Anissa. Pak Rusli, sejauh ini apakah sudah ada hasil dari penyelidikan sementara mengenai penemuan mayat di dalam mobil yang terbakar? Apakah ini termasuk korban pembunuhan atau bukan? Untuk sementara belum ada hasil. Sementara masih dalam pemeriksaan dari pihak Rumah Sakit Bayangkara. Baik, sejauh ini apakah ditemukan identitas, Pak? Belum ada. Sementara kita masih menunggu identifikasi. Baik, untuk pengecekan nomor polisi ataupun nomor rangka mobil seperti apa, Pak? Untuk nomor rangka mobil, sementara tidak bisa diidentifikasi karena mobil ini sudah lama terparkir di situ sekitar 14 tahun ya. Sudah, mobil ini sudah 14 tahun terparkir? Iya. Di mana, Pak? Iya. Di samping ruko itu, Jalan Poros Maros Makassar itu, Pak. Apakah diketahui siapa pemilik mobil? Sementara tidak diketahui karena udah lama itu dia perbaiki di bengkel itu, yang pihak mobil tidak pernah muncul kembali. Baik, apakah pihak bengkel mengetahui pemilik mobil ataupun asal-usul mobil ini, Pak? Untuk sementara belum itu, sementara kami telusuri, Bu Anissa. Baik, kalau misalnya dilihat dari plat nomor mobil itu plat nomornya sendiri kedaluarsa pada tahun 2014, tapi sudah 14 tahun terparkir di samping ruko. Setidaknya di tahun 2009 plat nomor ini sempat diperbaharui. Apa plat nomornya palsu, Pak? Palsu itu, bukan yang sebenarnya. Plat nomor bukan yang sebenarnya? Iya, iya. Baik, sejauh ini apakah sudah ada laporan orang hilang, Pak? Belum ada itu, kami terima. Sampai saat sekarang ini belum ada yang kami terima. Baik, sejauh ini hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara seperti apa, Pak? Apakah sudah ditemukan penyebab kematian? Habis maghrib baru dilakukan otopsi itu. Kami baru terima informasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Habis maghrib baru dilakukan otopsi. Baik. Sejauh ini apa informasi terbaru yang Anda bisa bagi dengan kami, Pak Rusli? Untuk sementara kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena untuk kami masih mengumpulkan fakta-fakta di lapangan kejadian sebenarnya. Saya kira begitu aja. Baik, Pak Rusli, kapan warga menemukan bahwa mobil ini terbakar? Sekitar jam 5 ya. Sebelum pada saat itu warga mau melakukan sholat subuh ya. Dia muncul asap ya. Selesai salat subuh dilihatlah api. Kemudian masyarakat berbondong-bondong ke sana memadamkan mobil yang terbakar. Terus karena apinya agak susah dipadamkan, maka masyarakat memanggil damkar. Pihak damkar datang memadamkan. Kemudian setelah padam ditemukan mayat di situ, ikut terbakar ya. Baik, dari saksi mata sendiri apakah sempat melihat ada keributan atau mendengar adanya keributan, Pak? Tidak ada, nggak ada ya. Tidak ada saksi mata? Tidak ada saksi mata. Baik, terima kasih Ibtu Rusli Kasar, Kasat Reskrim Polres Maros telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, seorang siswa SMA di Kampung Tagalau, Puncak Papua tewas ditembak kelompok separatis bersenjata. Korban ditembak di bagian kepala. Tangis keluarga pecah saat melihat jasad Ali Mom terbujur kaku. Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Ilaga ini tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Saat ditemukan, remaja berusia 16 tahun itu menderita 2 luka tembak di kepala dan punggung, serta luka senjata tajam di kepala. Penembakan Ali Mom terjadi di Kampung Uloni Kamis malam lalu. Korban ditembak saat mengantar pesanan rokok dan pinang atas suruhan anggota kelompok separatis bersenjata yang telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Motor yang dikendarai korban juga dibakar oleh kelompok separatis bersenjata. Diduga kuat pelaku penembakan adalah KSB, pimpinan Lekagak Telenggen. Pelaku yang juga membunuh seorang tukang ojek dan membakar helikopter di Bandara Ilaga beberapa waktu lalu. Sabar, turunkan. 3, 2, 1, mulai. Betul, hari ini tadi ada laporan masyarakat bahwa ada satu korban lagi di daerah Kampung Woloni sekitar kejadian pukul 18.30 kemarin dan dapat dievakuasi dari pagi oleh masyarakat. Korban adalah Ali Wom, pelajar, diduga pelaku adalah AKP yang melakukan penembakan pelajar. Sementara korban masih kita evakuasi ke puskesmas untuk kita otopsi. Pemirsa, selain siswa SMA, dalam sepekan terakhir aksi kejahatan kelompok separatis bersenjata di Papua mengakibatkan 3 nyawa lainnya melayang. Rentetan kekejaman kelompok separatis bersenjata menewaskan berbagai kalangan, mulai dari guru hingga tukang ojek. Deretan kekejaman kelompok separatis bersenjata KSB terjadi sejak pekan lalu. Guru, siswa, dan tukang ojek dilaporkan tewas akibat ulah bengis gerombolan KSB. Pada Kamis 8 April, KSB Papua menembak masyarakat sipil di Kampung Julu Koma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Seorang guru SD Octavianus Rayo tewas dalam penembakan. Tiba-tiba saja KSB menembaki rumah Octavianus saat korban sedang menjaga kios. Mereka masuk ke rumah dan langsung menembak ke arah korban. Polisi menyebut KSB yang menembak Octavianus merupakan pimpinan kelompok Sarbinus Walker. Penembakan oleh KSB kembali terjadi di Kabupaten Puncak pada Jumat 9 April 2021. Seorang guru Yonatan Raden tewas. Korban ditembak saat mengendarai sepeda motor yang hendak membeli terpal penutup jenazah Octavianus Rayo. Kemudian pada Rabu 14 April, seorang pengemudi ojek dibunuh oleh KSB Papua di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak. Korban bernama Udin ditembak ketika berada di area Pasar Ilaga. Selain menembaki warga sipil, kelompok separatis bersenjata Papua juga menembak 3 sekolah, rumah guru, hingga wakil ketua DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga rebutan dan saling dorong mengambil bantuan UMKM. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.